Sementara itu, ekonomi Bali yang terpuruk karena sektor pariwisatanya macet dihantam pandemi COVID-19 membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno khawatir. Beberapa program yang mungkin dilakukan pun dibahas Menparekraf bersama pemangku kepentingan di bidang pariwisata dan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati. Yang mungkin dilakukan untuk membantu sektor pariwisata Bali, diantaranya adalah pinjaman lunak hingga kemungkinan Free COVID-19 Koridor atau FCC untuk menggait wisatawan mancanegara atau Wisman. Ia mengatakan pariwisata ibarat mesin lokomotif ekonomi Bali yang bisa rusak akibat tidak dirawat. Menparekraf pun mengaku siap pasang badan agar bantuan soft loan untuk pengusaha di Bali sebesar 9,9 triliun rupiah bisa dikucurkan. Menparekraf khawatir jika tidak dibantu, lokomotif ini akan rusak permanen. Upaya ini diharapkan dapat merawat lokomotif mesin ini. Jika fasilitasnya tidak terawat dan kualitas SDM menurun, sektor pariwisata akan sulit untuk dihidupkan ketika perbatasan antar negara sudah dibuka. Menurutnya program ini bisa memberikan darah segar untuk pelaku usaha pariwisata di Bali. Bantuan soft loan ini merupakan salah satu upaya agar mesin lokomotif dapat terus bergerak. Ia juga membahas program vaksin afirmasi karena ia melihat ekonomi Bali tumbuh minus 12,28%. Oleh karena itu, ibarat anak dalam keadaan kurang sehat yang selama ini 55% kontribusinya pada pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, bisa mendapatkan perhatian khusus dari sisi vaksin. Selain itu juga ada ide program yang sudah berjalan di Morowali, Sulawesi Tenggara, bahwa ada 5.000 nakar asing per bulan yang masuk dengan pola tertentu, dengan mereka sudah divaksin. Hal yang sama mungkin bisa diterapkan di Bali dalam sektor pariwisata. Konsep FCC akan diberlakukan bagi yang telah mendapatkan vaksin di negara asalnya. Di Bali dilakukan rapid test antigen. Jika rencana ini mendapat dukungan, ia mengajak semua komponen bersama-sama untuk mendorong. Ia berharap upaya ini menjadi motivasi untuk membangkitkan ekonomi Bali dan menyiapkan lapangan pekerjaan dan mulai menyiapkan kebangkitan sektor pariwisata ini. Ia juga menyampaikan kabar baik, Bali terpilih menjadi destinasi nomor 1 dari TripAdvisor, mengalahkan London dan destinasi lain. Bali Post melaporkan.